Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM Aprido Training Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Jumat yang penuh dengan berkah. Saya Santi Rosalia hadir dalam Up Awareness, satu program yang kita gagas bersama Nakoi Center untuk belajar bersama-sama menjadi manusia di atas rata-rata. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung tentu saja melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live Up Radio SMG dan juga @nakoi. Siaran ini bisa Anda saksikan juga melalui Instagram Live Up Radio SMG dan Anda bisa mendengarkan juga lewat live streaming kami di upradio.id. Silahkan Anda bisa mendownload Up Radio di Play Store handphone Anda atau juga Anda bisa searching saja. Dan kita langsung menyapa guru kita Pak Nanang Kosim Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nakoi, apa kabar? Selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Great. Alhamdulillah great. Iya. Baik Pak Nakoi. Ini alhamdulillah sehat Pak. Ini masih dalam rangkaian ulang tahun Apridio yang ke-7 Pak. Kemarin kita siaran live di Bis Trans Semarang, keliling ke 7 tempat destinasi wisata di Kota Semarang. Kemudian tadi malam kita booking satu teater Pak, nonton Paranoia. Jadi untuk Upminia kita berikan kemanjaan ya untuk nonton di sana, 70 tiket gratis nonton bareng. Dan hari ini teman-teman ke Panti Asuhan Pak untuk bersilaturahmi. Yang ke-7 Pak, nggak terasa ya Pak. 7 itu kalau orang Jawa katanya pinuju Pak. Mudah-mudahan ya Pak, pinuju berkah, pinuju sukses gitu ya. Seven word. Iya, Seven Awareness, pas juga ya. Nah Pak Nakoi, ini disiapkan oleh teman-teman redaksi. Hari ini kita akan berbicara tentang tertutupnya pintu rezeki. Apa saja dan mengapa ini bisa terjadi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada partner, klien, mitra Apridio yang mendukung sepenuhnya terlaksananya 7 tahun anniversary Apridio. Kalau tidak didukung Anda, kami tidak bisa menyajikan yang terbaik untuk para pendengar. Baik Pak Nakoi, kita dengarkan dulu Pak ya, satu ilustrasi dari Pak Nakoi tentang tertutupnya pintu rezeki. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Tertutupnya pintu rezeki. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabatku yang great, kalau kita ingat dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, dengan saudara-saudara kandung dan seterusnya, mengapa seringkali satu nasab tapi beda nasib? Betul kan? Anda bisa cek satu nasab beda nasib. Anda sebagai anak pertama atau adik sebagai adik Anda dan seterusnya. Kadang-kadang walaupun sama memiliki darah yang sama dari orang tua, tapi seringkali nasibnya berbeda. Ada yang dibuka pintu rezekinya oleh Allah, ada yang dikunci sekuat-kuatnya, sehingga selalu bisnis apapun selalu sulit, selalu tidak berhasil, sahabatku yang gue. Sementara ada yang kemudian setiap dia usaha apapun selalu berhasil, kayak dibuka pintu rezekinya. Tema kali ini sahabat Up Mania, saya ingin membahas tentang tertutupnya pintu rezeki. Jadi rezeki ini kayak pintu ya, kalau ditutup ya sulit sekali. Siapa sih yang nutup? Yang nutup pastinya adalah Allah, Tuhan yang maha segala-galanya buat kita, yang maha esa. Nah, kenapa ada orang-orang yang rezekinya ketutup? Salah satu alasan besarnya adalah karena memang dirinya jauh dengan Tuhan. Dirinya memang sengaja menjauhkan dengan Tuhan. Kok ada sih Pak orang-orang yang misalkan enggak rajin ibadah, tapi kok rezekinya banyak? Mungkin banyak, tapi apakah rezekinya berkah atau tidak? Karena banyak loh sahabat-sahabat yang great, orang yang uangnya banyak, kelihatannya kaya, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Hidupnya selalu gelisah oleh ketakutan-ketakutan. Yang nikmat itu ya kaya, berkah, hidupnya tenang. Jadi kalau kelihatannya kaya, kelihatannya terkenal, kelihatannya sukses, tapi hidupnya nggak tenang, belum mulia, itu malah melelahkan jiwa.
Kita nggak pernah terbayang deh, sahabat-sahabat yang great ya, beberapa aktris atau penyanyi di Amerika sana yang semuanya memiliki gemilang harta, populer semuanya, tapi kemudian menderita dalam jiwanya. Kok dia kalah, kok dia iri sama orang-orang biasa yang nggak populer tapi hidupnya lebih bahagia. Ada beberapa contoh, Michael Jackson ya dan sebagainya. Ada beberapa orang-orang yang mungkin Anda kenal. Jadi ketika rezeki kita tertutup, mungkin kita punya uang, tapi hidup kita penuh dengan penderitaan. Itu pun bagian dari ditutupnya pintu rezeki. Tapi ketika kita punya uang banyak, dan membuat hati kita bahagia, dan membuat kita juga memiliki ketenangan, dan membuat kita juga semakin dekat kepada Tuhan, dan membuat kita semakin dekat kepada banyak manusia yang membutuhkan, berarti rezekinya itu rezeki yang luar biasa penuh dengan keberkahan. Jadi tertutupnya pintu rezeki bukan berarti kita nggak punya uang juga. Ada memang level yang sampai level seperti itu. Ada yang uangnya banyak, rezekinya ada, tapi dia sedang mencari kehidupan yang real yang dia butuhkan. Karena bukan uang ternyata yang membuat dia bahagia. Ada beberapa teman saya yang dulunya pada saat dia miskin, dia pikir bahwa uang bisa membuat dia bahagia. Maka dia bekerja keras demi uang. Tapi ketika uangnya terkumpul, dia pun mengejar sesuatu di atas uang. Anda sendiri yang tahu. Oleh karena itulah maka hati-hati dengan pola-pola kita yang tanpa disadari kita sedang menutup rezeki. Jika Anda ingin kembali dibuka pintu rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah, maka pelan-pelan dekatilah lebih dekat, cintailah lebih dekat, dan pelan-pelan kita pun akan dibukakan pintu rezekinya. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang kita sebut kebetulan, padahal tidak ada namanya kebetulan. Saya Nanang Qasim Yusuf, Penutur Kesadaran Indonesia. Yes, itu tadi satu tema yang diangkat perbincangan awareness kali ini, tertutupnya pintu rezeki. Kadang sebetulnya tinggal, kalau orang Jawa bilang sauntuk lagi gitu ya Pak, tapi nggak kedapet gitu ya. Maksudnya tinggal sedikit lagi gitu, selangkah lagi, tetapi rezeki itu lepas begitu ya. Nah ini apa sih Pak unsur-unsur yang membuat orang itu menjadi tertutupnya pintu rezeki? Ya, di dalam Stephen Warner sendiri ya Mbak Santi, kalau disampaikan kan bahwa rezeki itu mengikuti energi kita, dan energi itu mengikuti pikiran kita. Jadi memang terkaitan energi rezeki itu mengikuti energi kita, dan energi itu mengikuti pikiran kita. Dan ya, nah persoalannya adalah apakah kita bisa menjadi majikan atas pikiran kita, atau kita menjadi budak atau pelayan atas pikiran kita. Karena di Seven Warner sendiri yang tadi Mbak Santi sampaikan, sama-sama Seven ini dengan Apradio ya, disampaikan. Dan kebetulan di siang Mbak Santi ada pelatihan 3 hari Seven Warner, angkatan ke-15 virtual ke-15. Nah, jadi disampaikan di buku Seven Warner bahwa pikiran itu adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Ya. Jadi kita nggak bisa menjadi raja atas pikiran kita. Artinya pikiran ini melahirkan tadi energi kemudian di-follow oleh rezeki. Sehingga seringkali up and down, atau kadang beruntung, kadang malang gitu ya, kadang untung, kadang buntung. Ya, karena tadi dualitas tadi. Saya lihat di para alumni pelatihan, para peserta. Contoh kayak di Hong Kong ini ada Mbak Jopro juga di Instagram ya. Pada saat itu bergabung pelatihan, misalnya bahkan untuk beli tiketnya aja mungkin harus minjem karena mungkin nggak ada uang, atau mungkin hal dan sebagainya. Tapi sekarang malah rezekinya itu kayak tamu gitu. Ngetok-ngetok itu terus. Ya. Datang lagi. Karena kita perbaiki pipanya, alurnya gitu. Oh, ternyata rezeki ini memang dia follow energi. Energinya follow pikiran. Pikirannya dia tergantung yang namanya persepsi.
Jadi persepsi itu adalah indera kita, apa yang kita dengar, dan termasuk kita meluangkan waktu seminggu sekali di Up Radio ini juga akan mempengaruhi pola pikir kan, Mas. Nanti ketika pola pikir, pola apalagi misalnya kita betul-betul menerapkan setiap apa yang dikaji setiap hari Jumat ini, dipraktekkan dalam keseharian-harian kita. Dan memang di Nako Center kan memang ketat, harus 21 hari kan gitu Mas Andi. Kalau gagal yang ulang lagi kan gitu. Nah itu sebenarnya kayak kita sedang membersihkan pipa-pipa rezeki kita yang nyumbatnya di mana sih sebenarnya. Kerjanya sudah keras, ekstra keras gitu kan. Tapi kok no time gitu. Nah, itu sebuah pertanyaan sederhana kalau kita mau bertafakur, kita mau bertadabur, problemnya di mana sih? Nah ternyata pada saat kita cross check, sebenarnya rezeki itu, air itu mengalir deras dari Allah, tetapi kemudian tersumbat. Salah satu sumbatan itu adalah memang energi. Nah energi yang kemudian cenderung negatif misalnya, atau cenderung kalau istilah awareness adalah auranya aura kasihan misalnya, ini ternyata akan berdampak kepada energi. Di dalam buku Unconditional Happiness, bahkan saya membuat satu quote bahwa income kita tergantung perasaan bahagia kita, Mas. Jadi ternyata income kita ini, ya perasaan bahagia yang kita jaga mempengaruhi income kita tanpa kita sadari. Dan ini yang dihajar terus kan, yang didiskusi dalam Seven Awareness maupun 21 Days kan, ini yang dihajar dalam 21 hari. Bisa nggak kamu bahagia walaupun sedang kesulitan gitu kan? Bisa nggak sih kamu nih senyum menyapa walaupun sedang tercekik oleh hutang? Keterpaksaan. Ya, kamu melatih karena memang kamu harus bisa memaksa dirimu untuk jadi di atas rata-rata. Bisa nggak sih bahagia dalam rumah tangga di ujung problem yang besar gitu? Dan ini ternyata mempengaruhi. Oleh karena itu di Seven Awareness ada yang namanya orang-orang mengalami hedonist treadmill misalnya. Jadi orang-orang yang kelihatannya kayak banyak duit, jabatannya bagus, kemudian di mata masyarakat dia enak banget, tapi sebenarnya dia tetap jalan di tempat, dia tetap ngeluh, dia tetap marah-marah, dia tetap komplain, dia tetap kayak orang paling kurang bahagia gitu. Padahal serba ada gitu. Itu kayak kita kalau Mbak Santi lari pagi naik treadmill di rumah, mau sekencang apapun keringat sudah keluar, ya di situ-situ aja depan rumah aja. Ya kan? Iya. Ini filosofis kepada mereka yang kemudian tertutup rezeki. Jadi rezeki di sini bukan hanya artinya dia nggak punya uang ya. Materi ya. Juga mentalnya masih mental kayak kurang gitu Mas Zati. Mau sedekah itu ya nggak bisa juga. Kemudian mau memberi itu juga masih berpikir saya juga masih kurang gitu kan. Dan ini terjadi sehingga banyak orang yang kemudian di 21 Days yuk kita mau posisi datang dari manapun, mau lagi ada, mau lagi kurang, mau lagi banyak, mau lagi kekurangan apapun, kita startnya sama deh. Kita mulainya sama deh, 21 hari berbagi masing-masing. Dan ternyata ada. Dan jadi nomor satu ya, kalau di dalam Seven Awareness ya, kalau Anda sedang betul-betul terkunci oleh rezekinya itu kayak tadi contoh hedonist treadmill, maka menggunakan rumus yang namanya zero Mas Santi, ZERO, zero. Nah empat huruf inilah yang mau saya bedah. Ini diambil dari awareness yang ke-7, spesial di ulang tahunnya yang ke-7 gitu. Zero. Oke. Zero. Ini kalau ditafsirkan dalam sebuah kalimat hakikat itu zero berarti mengosongkan ya Pak, mengenolkan ya Pak, mengenolkan diri. Tapi ini ada 4 huruf ZERO. Z-nya apa ini Pak? Ya, diambil dari Seven Awareness dan The Heart of Seven Awareness. Z-nya adalah Zero Basic Awareness. Jadi Zero Basic Awareness. Artinya Anda harus betul-betul first
principle thinking, atau betul-betul istilahnya Cak Lontong tuh mikir itu, berpikir, mikirin dirimu, bertafakur, evaluasi diri dengan sebuah pertanyaan sederhana, mengapa? Mengapa saya, ya, buatlah pertanyaan mengapa saya bekerja keras tapi uangnya sedikit? Karena saya malas sedekah. Mengapa saya malas sedekah? Karena uang saya kurang. Mengapa uang saya kurang? Terus digali first simple thinking atau zero basic awareness ini sampai kemudian seperti mengupas bawang gitu, Mas. Oh, gitu. Yeah. Kalau Mas bawang kan dari bawang yang gede gitu ya. Saya kampung saya kan di Bawang itu di Brebes. Jadi kupas bawang itu kan awalnya gede tuh, Mas Andi. Terus dikupas. Gimana? Kan ada yang ternyata kecil. Nah, ini zero basic awareness itu. Jadi Anda harus betul-betul mengupasnya sampai menemukan turning point. Oh, ternyata saya itu pernah berjanji ke anak perempuan saya, dan saya waktu itu gagal atau nggak menepati janji. Dan saya merasa nggak apa-apa sih orang tua nggak menepati janji. Dan saya juga nggak datang minta maaf ke anak saya. Dan Anda mungkin menemukan tadi turning point di situ, dan Anda datang malam itu ke anak Anda dan mengatakan, maafin ayah ya, yang pernah waktu itu janji nemenin kamu tapi nggak sempet. Nah, anak yang dia, karena anak-anak kita kan beda-beda, ada yang langsung berani ngomong, ada yang ada yang menyimpan, Mbak Santi. Dia diam, tapi diam sebenarnya dia sedang kecewa gitu. Nah, ketika dia datang anaknya dan mengatakan seperti itu, anaknya kemudian dia ke Pak, dia ke ayah gitu, dan dia plong, betul-betul plong. Ini saja juga sudah membuka rezeki yang terkunci, Mas Santi. Ini baru anak. Kita bicara, kita first principle thinking kepada ya yang namanya suami. Ya, kenapa suami saya rezekinya kok up and down atau jalan di tempat? Mungkin kalau istri yang nggak paham, yang dijadikan objek adalah suami yang salah, suami yang jadi ngomel terus ya Pak, diomelin terus. Ya, jadi pusat omelan. Tapi ketika dia sadar, apakah pengaruh saya kepada suami saya, apakah perilaku saya mempengaruhi dia, gitu. Dan dia kemudian melakukan tadi zero basic awareness, sampai kemudian, oh ternyata suami saya sebagai istri itu masih banyak kekurangan. Saya ternyata saya juga salah, tapi saya selalu mencari kebenaran kepada suami saya. Dan kemudian dia sebagai mengatakan, maafin aku Mas yang belum bisa terbaik waktu itu dan sebagainya. Dan ketika kemudian suami melihat ketulusan dan kemudian melihat ada semangat perubahan dari istri, itu sudah membuka pipa-pipa rezeki yang unlimited, Mas Santi. Karena iya betul. Jadi apalagi filosofis menikah ya. Menikah ini kan sinergi, kolaborasi gitu ya. Jadi harusnya rezekinya kan double, Mas Santi. Jadi kalau nggak double, benar. problem. Ada sesuatu. Jadi kalau kolaborasi tapi malah mandul, berarti ada masalah. Nah, dan seringkali kan yang kalau di psikologi komunikasi gitu, seringkali ya suami itulah yang banyak salah gitu. Istri yang merasa dia nggak salah gitu. Nah, sebaliknya juga sama, suami juga sama, melakukan zero basic awareness. Kenapa usaha kita tahun ini pandemi malah semakin habis-habisan, sementara tetangga malah lagi naiknya, pasti ada rahasianya. Dia zero basic, dia cari terus. Oh ternyata kita tuh sempet loh mau berjanji umroh waktu itu, tapi kita uangnya untuk geser untuk beli tanah. Ya, ini contoh kan. Dan ya diperbaiki kemudian, oke, kita niatin nih, kita nabung, nyicil lagi, bismillah, dan itu ternyata melesat gitu, Mas. Nah itu kan zero awareness ini harus dari diri kita harus awareness, kita harus sadar bahwa kita memang menjadi pusat dari persoalan ini gitu. Tapi kalau kemudian kita
kita sedang tertutup rezekinya, kita mencari kambing yang warnanya hitam gitu kan. Ya, untuk mencari kambing hitam, siapa nih yang harus kita salahkan? Siapa nih yang harus membuat saya sulit? Jangan-jangan nih ada dukun, jangan-jangan ada orang bener nih untuk rezeki saya dan sebagainya. Akhirnya malah jadi lelah, malah jadi akhirnya dagang tapi sakit, ya, dagang tapi hatinya sakit, terus niat dagang tapi sakit bagaimana? Kerja tapi sakit bagaimana? Kan kelahkan gitu kan, harusnya berdagang itu menjadi benih-benih ibadah, tapi ini malah bekerja malah jadi melelahkan mental gitu. Itu bahasa jadi zero basic apology berhubungan dengan orang tua ya, lebih dahsyat lagi. Zero basic awareness ini penting, dan salah satunya adalah kita meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf jauh lebih dahsyat. Jadi Anda susun orang-orang yang pernah kita tanpa sadar, kita juga pernah tanpa kita sadari pernah kita lukai walaupun sebentar, dan itu adalah keluarga terdekat dulu Mas Andi, saudara, putri, pasangan, orang tua, kemudian melebar ke saudara, keluarga besar, teman-teman yang biasa berinteraksi, teman sekantor. Ternyata saya sempat ngomong menjatuhkan dia di forum tersebut, niat saya baik tapi dia salah tangkap, dan saya merasa benar niat saya baik, tapi ternyata yang nangkep enggak gitu. Saya merasa keliru. Dan ketika itu kita biarkan berbulan-bulan, kayak ngunci gitu Mas Andi. Ternyata ketika kita datang ajak ngopi, maafin ya waktu itu saya betul-betul nggak niat jatuhin kamu loh, saya hanya niat ngasih masukan. Mungkin itu udah lama itu, tapi kalau disimpan di hati kan kunci gitu Mas Andi. Orang bilang kayak gini, awas ya kalau nanti saya sukses gitu kan. Itu adalah zero awareness Mas Andi. Iya, itu adalah huruf pertama ya Pak dari zero. Karena tadi Pak Nakoy menyatakan ada 4 huruf ini yang memang punya makna sendiri-sendiri. E-nya apa ini Pak? Ya, E-nya adalah energi positif. Energi positif. Jadi di situasi yang terkunci rezekinya, ya nggak ada pilihan, Anda harus energi positif. Karena kalau enggak, malah semakin seperti pepatah, habis jatuh ketimpa tangga Mas Andi. Ya. Kan ada orang-orang yang sudah bangkrut, rumahnya diambil, keluarganya berantakan, sampai nggak habis-habis, malah kayak dipretelin, malah ditelanjangin semua gitu, malah betul-betul habis sampai habis, dan sampai habis pun dia nggak sadar, dan temannya masih negatif gitu, sampai akhirnya dia negatif ke Tuhan kan. Saya sholat terus tapi kayak gini, ya akhirnya makin buruk. Kita sedang, ya kan, saya sudah 13 tahun ini di bidang ini, dan sudah banyak alumni yang saya kenal dari berbagai hal ya, dari berbagai kalangan, dan saya bilang mau dia artis, mau dia bisa terkenal, saya bilang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terkunci, satu-satunya pola adalah positive feeling, dan dilatihlah dalam 21 hari. Harus positif. Itu kenapa 21 hari? Agar menjadi momentum. Karena kalau belum dikunci, ya oke, tapi belum dahsyat gitu Mas. Iya. Itu ya Pak, energi positif. Jadi kayaknya gampang banget ya, kita selalu ngomong berpikirlah yang positif atau positive thinking. Kayaknya gampang banget Pak. Tapi kalau sudah masuk dalam sebuah perasaan, ketemu orang yang pernah nyakitin, kemudian juga mungkin pernah dihina gitu ya dalam sebuah forum, ada di beda pendapat dan lain sebagainya. Ini susah ya Pak untuk bisa menggiring ke positive thinking. Makanya harus berlatih dengan energi positif ini. R Pak Nakoy. Ya, R-nya adalah result oriented. Jadi orientasi kita mulai berpikir kepada ya hasil akhir. Hasil akhir ini kan bisa 2 pola. Pertama, hasil akhir berarti akhirat, hasil akhir akhirat juga hasil visi besar gitu. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya contoh hasil akhir itu seperti ini. Waktu saya menjadi seorang penjaga sepatu dan marbot di masjid,
yang saya pikirkan adalah hasil akhirnya adalah saya wisuda, saya sarjana, Mas Santi. Sehingga kemudian penderitaan saya yang di mata orang menderita itu kasihan deh lu gitu ya, kasihan deh lu. Saya bilang gitu, kasihan deh lu gitu. Itu tidak menjadi derita buat saya karena saya melihat hasil akhirnya adalah kita juga akan bersama-sama di satu ruangan wisuda bersama. Dan kita lihat siapa yang menang sejatinya kan gitu. Apakah kamu atau saya atau kita atau menang. Nah, hasil akhir ini yang mesti jaga gitu. Kita mesti rawat hasil akhir sehingga kalau misalnya Anda berdagang dan Anda melihat hasil akhirnya anak-anak akan jadi sarjana, akan jadi hafiz, akan bekerja, maka berdagang itu kita akan selalu bernyanyi seperti lagu anak-anak kecil, di sini senang, di sana senang, karena Anda melihat hasil akhir. Kayak gitu kan. Nah, ketika rumah tangga mengalami kemandulan atau tertutup komunikasi, karena hasil akhir itu nggak dilihat lagi. Ya, hasil akhir nanti akan punya anak, akan punya cucu, akan menua, akan indah bersama itu udah ketutup, udah gak lihat hasil akhir. Yang dilihat itu adalah hari ini, kenyataan saat ini tuh sedang sangat-sangat sakit, sangat-sangat nggak enak, sehingga kemudian yang terjadi ya yang dilihat adalah kenyataan hari ini. Tapi kalau ujungnya adalah rumah tangga itu yang dilihat adalah hasil akhir, kemudian kedua-duanya akhirnya mau meminta maaf, mau memaafkan, ya, karena nggak ada yang sempurna, Mbak Santi, kalau rumah tangga itu. Saya juga betul. Salah ya, kita saling memaafkan, ya, dan semakin indah, semakin nikmat gitu. Itu adalah hasil akhir, itu Mas Santi. Iya. Oh Pak, yang terakhir di huruf zero, paling pungkas. Ya, yang O-nya adalah ordinary extra. Jadi ordinary extra. Artinya Anda kalau lagi sedang tertutup rezeki ya sudah, total aja sudah. Artinya Anda sungguh-sungguh deh, kalau bahasa sederhana, sungguh-sungguh dalam semua hal. Pertama kerjanya. Ditambah lagi effortnya. Sungguh. Yang kedua ya berpikirnya juga lebih sungguh-sungguh. Yang ketiga mujahadah, sholatnya atau ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Karena itu udah nggak ada, kita masih mengeluarkan ordinary extra kita, ibaratnya nggak boleh rata-rata. Gitu. Kerja yang tadinya mungkin seperti apa, kemudian dikalikan lagi semangatnya seperti itu ya. Kemudian berpikirnya juga sama, dan sampai di atas sajadah pun kita menunjukkan kesungguhan kita yang betul-betul ordinary gitu, betul-betul nggak mau sama dengan yang lain. Mungkin yang tadinya berapa rakaat sekarang tambahin lagi karena sedang dalam posisi sunnah lagi ya. Gitu. Nah ini kalau momentum zero ini ya, ini diambil dari Seven Awareness Awareness yang ketujuh, memang the power of zero. Dan ini kalau dirawat, dijaga, dipraktekkan akan betul-betul memantul kehidupan kita yang betul-betul dahsyat gitu Mas. Iya. Inilah 4 huruf ya dalam momentum zero yang bisa membuka kembali pintu rezeki. Dan kalau ini tidak Anda praktekkan untuk biar menjadi sebuah pembiasaan, diawali dengan 21 hari dulu. Itu adalah rumus dari Seven Awareness. Dan kali ini memang tema yang orang kadang-kadang sudah merasa kerja keras, kemudian juga sudah berdoa memohon gitu ya, sudah melakukan sesuatu yang dianggap sudah thinking, kemudian result oriented, hasil akhir ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat kembali. Dan yang berikutnya kalau memang masih tertutup juga, berarti harus ordinary extra, tambah lagi effortnya, push lagi semuanya.
Baik Pak Nakoy, saya sudah didampingi oleh tim Apredio. Ternyata waktu time out sudah akan segera dimunculkan. Maka silakan Pak Nakoy, apa yang mau disampaikan dalam akhir perbincangan kali ini? Ya, di akhir sesi ini saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman saya di Hong Kong yang juga bergabung di Majolo dan semua di Indonesia juga ya. Saya mengalami dua keadaan dalam rezeki. Pertama adalah tertutup, yang kedua adalah terbuka. Jadi yang saya ceritakan tadi adalah sama pengalaman hidup saya. Ya. Alhamdulillah ya, sekarang malah seperti tamu yang mengetuk pintu, baru kita buka, datang lagi Mas. Jadi kalau Anda mungkin mengalami yang serupa dalam kehidupan Anda seperti saya, waktu itu tertutup atau tertekan, tersulit, atau sedang terzolimi dalam rezekinya, ya kenapa nggak dicoba dengan rumus tadi zero tadi. Dan bagi yang mau mendalaminya, bisa baca buku Seven Wonders atau ikut pelatihan Seven Wonders yang nanti sampai hari Minggu Mas Andi, kita sampai jam 9. Oh, 3 hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Nakoy untuk waktunya. Mudah-mudahan semua agenda dilancarkan dan kita semua dimampukan untuk berusaha menjadi manusia di atas rata-rata. Sekali lagi, salam untuk keluarga, jaga kesehatan Pak. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya, Jumat depan dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.